Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam pelajaran matematika. Semuanya sehat? Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan doakan untuk memimpin doa. Oke, sebelum mulai belajar, mari kita sama berdoa kepada Tuhan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, baikkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau menanyakan hadir semua hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Jadi kita bisa melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang bilangan berpangkat. Baik, kita lihat ya. Tujuan kita belajar hari ini adalah kalian bisa memahami tentang bilangan berpangkat ya. Kalau kita lihat bilangan berpangkat itu contoh misalnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Nah ini ada perkalian 3 kali, jadi dipangkatkan jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian yang berikutnya contoh lagi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Jadi kalau di sini maaf ya, harusnya pangkatnya 4 ya. Dan 4. Ini harusnya 4 ya. Nah jadi 3 pangkat 4 sama dengan 8. Oke, selanjutnya Bapak mau nanya sama kalian semua. Jadi kalau kita lihat apa itu yang dimaksud dengan bilangan berpangkat ya. Jadi bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang ya, sebanyak pangkatnya. Jadi kalau misalnya pangkatnya misalnya pangkatnya 3, misalnya 3 pangkat 3, berarti 3 kali 3 kali 3, berarti ini sama dengan 20. Jadi kalau misalnya 3-nya pangkat 3, berarti pengulangannya 3 kali. 3 kali 3 kali 3 sama 20. Jadi tergantung pangkatnya. Kalau misalnya pangkatnya 6, berarti 6 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, sebanyak 6 kali. Itu yang dikatakan bilangan berpangkat. Jadi tergantung dari pangkatnya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah ini kadang ada terjadi kesalahpahaman ya kepada siswa. Jadi kesalahan pahamannya apa? Ketika ditanyakan 2 pangkat 3, dia jawabnya 6 ya, karena dia menghitungnya 2 kali 3 ya. Padahal dia kadang begini 2 kali 3 sama dengan 6. Padahal maksudnya ya, pemahaman pangkat yang benar itu adalah 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Oke, ini pertanyaannya. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita hitung secara manual ini lumayan banyak ya. Tapi sebelum Bapak di sini ya, kalau kita hitung secara manual kita biar lama sampai bisa makan seperti ini. Tapi sebelum Bapak lanjut ya, ada yang kalian yang harus pahami sama kalian adalah ketika bilangan itu adalah
negatif, ya. Misalnya min 3 kali min 3 kali 3, ya, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif. Nah, ketika perkalian negatif seperti ini, maka kalian harus mengikuti peraturan. Harus dipakai peraturan ini, ya. Nah, kita lihat di sini, min kali min berarti plus, kemudian plus kali min jadi ya. Jadi ketika ada perkalian negatif, ya, negatif, bilang negatif, kalian harus perhatikan ini, ya. Coba kita mari sama-sama kita hafal, ya. Plus kali plus plus, Plus kali plus plus. plus kali min min kali plus min kali min plus, ya. Ini harus dipahami, jangan sampai kalian nanti salah jawab karena ada bilangan yang negatif dan positif, ya. Kemudian yang harus kita tahu juga bahwa bilangan pangkat itu angkanya harus sama, ya. Dalam bentuk perkaliannya harus sama. Jadi tidak bisa misalnya negatif 3 dikali negatif 4. Nah, ini bukan bilangan berpangkat, ya. Karena bilangan berpangkat itu adalah dia harus sama, ya. Jadi kalau misalnya A kali A kali A, ya harus masuk, ya. Jadi tidak bisa berbeda-beda. Kalau misalnya bilangan itu berbeda-beda, berarti itu bukan bilangan berpangkat. Walaupun misalnya mau dipangkatkan, ya, itu tergantung dari disesuaikan dengan bilangannya. Misalnya begini, negatif 3 dikali negatif 4 dikali negatif 3 dikali negatif 4, maka ini hanya bisa dibuat disamakan dulu. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 4 kali negatif 4. Jadi dituliskannya negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 4 pangkat 2. Jadi tidak bisa langsung misalnya digolongkan bahwa ini menjadi pangkat 2 semua. Itu tergantung dari bentuk bilangannya. Jadi harus sama baru bisa dipangkatkan seperti itu. Oke, selanjutnya, ya, bagaimana kalau mungkin kalau bilangannya kecil seperti ini, ya, 2 pangkat 3 itu cuma sedikit, ya, bisa kita hitung mudah dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Tapi bagaimana kalau misalnya bilangannya besar ini, ya, 6 pangkat 5, kan lumayan ini hitungnya bikin lama dan bikin pusing, ya. Bikin lama dan bikin pusing. Kenapa? Kita harus hitung lagi. Misalnya 6 kali 6 juga 6 kali lagi 6, ya, 126 kalikan lagi 126 kali 6 lagi, ya, terus sampai 6 kali, ya. Kita bikin pusing, bikin lama juga.
silakan dicoba dulu ya. Ditunggu kira-kira 5 menit. Coba dulu di hati kalian, boleh ya? Silakan. Ini ya, contohnya sudah kita lihat ya. Di sini kita tuliskan 6 pangkat 5 itu 6 pangkat 5 yaitu tidak ditulis 6,5. Hasilnya itu adalah 7.776. Ya, 7.776. Nah, sekarang dengan aplikasi Python ini kalian bisa membuat bilangan berpangkat berapapun ya. Tinggal kalian ganti aja angka ya. Misalnya kalian mau bikin 7 pangkat 5 atau 15 kali tinggal ganti aja 7,5 ya. Nah, dengan sistem Python ini memudahkan kalian dalam bilangan berpangkat ya. Nah, ini bisa membantu kalian terutama untuk menghitung bilangan pangkat yang sangat banyak atau besar. Jadi kalimat ya, kalimat ketika kalian ya menemukan bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat yang pangkat besar ini ada kalimat lama dan bikin pusing ya. Ini jadi hilang dengan adanya aplikasi Python ya. Ya, diharapkan Bapak pada hari ini ya, dengan menggunakan aplikasi Python itu mempermudah kalian terutama untuk mengecek dalam bilangan berpangkat ya. Silakan nanti kalian praktekkan ya di rumah. Kalian coba dengan pangkat yang banyak, yang besar dengan menggunakan aplikasi Python ya. Nah, hasilnya ya dari apa yang kita diskusikan, apa yang kita praktekkan pada hari ini, bahwa ternyata algoritma ini bisa digunakan untuk perhitungan bilangan berpangkat, misalnya pertumbuhan data ataupun probabilitas. Ini juga bisa digunakan untuk penghitungan seperti dalam pembelajaran pola bilangan ya.
terutama dalam pola bilangan geometrik ya, yang menggunakan bilangan berpangkat. Kemudian juga bisa menghitung ribuan pangkat dalam hitungan detik ya. Hanya sekedar bilangan berpangkat bisa diketahui dalam hitungan detik. Nah, mungkin itu aja yang Bapak sampaikan. Namun sebelum itu ada pertanyaan, silakan. Kalau di Python itu kalau bilangan negatif gimana Pak? Oh iya, bilangan negatif gimana? Kita coba ya. Kita kembali lagi ke aplikasi Python-nya. Gimana kalau misalnya bilangan negatif? Kita coba misalnya di sini negatif 6 pangkat 5 ya. Hasilnya adalah positif atau negatif. Negatif ya, ternyata bisa ya, untuk bilangan negatif bisa ya. Bagaimana misalnya kita putar ya, 6 pangkat negatif 5 misalnya ya. Pangkat negatif 5 ya, bisa ya. Jadi bisa dibolak-balik ya, bisa untuk pangkat negatif pun bisa ya. Misalnya 6 pangkat negatif 5 ya. Ternyata untuk 6 pangkat negatif 5 pun ya, ini bisa menggunakan Python ya. Ini sangat memudahkan sekali kita dalam pembelajaran, terutama dalam bilangan. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi sekali lagi mari kita gunakan aplikasi yang kita pahami ini ya, untuk memudahkan kita dalam pembelajaran dan juga lebih memahami lagi ya tentang bagaimana kita menggunakan aplikasi ini, terutama untuk pembelajaran matematika ya. Hari ini kita belajar bahwa bilangan pangkat bisa dihitung cepat dengan kalkulator, dan alat ini bisa membantu kita bekerja lebih efisien. Saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan juga pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Sekian, wabillahi